Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Warga dibuat gempar seorang gadis berbadan ular ditemukan hidup dalam hutan belantara. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Wajahnya begitu rupawan, dengan kulit sehalus sutra yang memancarkan kilauan keindahan, serta rambutnya yang hitam pekat dan berkilau seperti malam tanpa bintang. Tak ada yang bisa menyangkal pesonanya, bahkan di antara para gadis desa lainnya yang juga memiliki kecantikan alami. Namun, di balik keelokan rupa itu, tersembunyi sebuah hati yang keras dan dingin. Ratna dikenal sebagai gadis durhaka. Bukan sekali atau dua kali ia membentak orang tuanya yang sudah tua renta, yang tubuhnya mulai lemah digerogoti usia dan kelelahan. Bukannya menunjukkan rasa kasih dan hormat, Ratna justru memanfaatkan kelemahan mereka. Ia sering memerintah dengan nada tinggi dan memperlakukan orang tuanya seperti pelayan. Segala pekerjaan rumah dilimpahkan kepada mereka tanpa sedikit pun niat membantu. Ratna merasa bahwa dirinya adalah pusat dunia, dan semua orang, termasuk orang tuanya sendiri, harus memenuhi segala kebutuhannya. Setiap hari, sang ibu yang tubuhnya semakin lemah berjalan jauh menuju sungai untuk membawa air. Dengan ember besar di tangannya, ia harus menempuh perjalanan melelahkan melewati jalanan berbatu yang terjal. Meski begitu, wajahnya tak pernah menunjukkan rasa mengeluh. Ia selalu tersenyum, meskipun langkahnya tertatih-tatih. Di rumah, ayah Ratna, meskipun tubuhnya sakit-sakitan, tetap memaksakan diri untuk bekerja di ladang. Tangannya yang keriput masih memegang cangkul, menggali tanah yang keras untuk mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan anak gadis mereka. Namun, segala pengorbanan itu tampaknya tak ada artinya bagi Ratna. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan rasa terima kasih tak pernah terlintas di bibirnya. Suatu pagi, seperti biasanya, Ratna memanggil ibunya dengan nada kasar. "Cepat siapkan makananku. Aku lapar," bentaknya dari ruang depan, tempat ia duduk santai sambil memandangi kuku-kukunya yang baru saja ia cat dengan warna cerah. Ibunya, yang saat itu sedang menumbuk padi di dapur, mendongak sejenak. Wajahnya berkeringat, tetapi ia tetap menjawab dengan nada lembut, "Sabarlah, nak. Ibu sedang mengerjakan ini untukmu." Ratna mendengus kesal. "Kau selalu lambat. Apa susahnya menyiapkan makananku lebih cepat?" Ia bahkan menghentakkan kakinya ke lantai, seolah-olah ingin menunjukkan betapa tidak sabarnya ia. Di balik kesabaran sang ibu, ada luka yang terus bertambah. Namun, ia memilih untuk diam, karena ia tahu Ratna tak akan mendengarkan. Ratna hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa sedikit pun rasa peduli pada jerih payah kedua orang tuanya. Sementara itu, ayahnya yang mendengar bentakan dari kamar hanya bisa menghela napas panjang. Tubuhnya yang lemah tidak memungkinkannya untuk turun tangan, tetapi hatinya terluka melihat bagaimana anak yang mereka besarkan dengan kasih sayang berubah menjadi sosok yang begitu keras kepala dan tak tahu terima kasih. "Ratna, tidakkah kau bisa membantu ibumu sekali saja?" tanya ayahnya dari tempat tidurnya. Suaranya terdengar lemah tetapi penuh harapan. Namun, Ratna hanya melirik sekilas ke arah kamar ayahnya. "Ayah istirahat saja. Jangan ikut campur urusanku dan ibu," jawabnya dengan nada acuh tak acuh. Para tetangga yang sering lewat depan rumah mereka mulai memperhatikan perilaku Ratna. Mereka saling berbisik, membicarakan bagaimana gadis cantik itu memperlakukan orang tuanya. "Cantik memang, tapi sayang hatinya seburuk itu," ujar seorang wanita paruh baya kepada tetangganya. Kasihan sekali ibu dan ayahnya. Mereka bekerja mati-matian untuknya, tapi balasannya hanya bentakan. Gunjingan tentang Ratna semakin meluas di desa kecil itu, tetapi gadis itu tidak peduli. Ia bahkan tidak menyadari bagaimana semua orang mulai menjauh darinya. Bagi Ratna, apa yang dipikirkan orang lain tak penting. Yang penting adalah dirinya sendiri, kenyamanannya, dan keinginannya. Namun, keburukan tak pernah dibiarkan tanpa pembalasan. Alam menyaksikan segalanya, dan seringkali, keadilan datang dengan cara yang tak terduga. Tetangga-tetangga mereka mulai melihat bahwa meskipun Ratna selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, hidupnya tampak kosong, seolah ada sesuatu yang hilang. Tapi Ratna, dengan egonya yang besar,
tidak pernah menyadari bahwa tindakannya perlahan-lahan membawa dirinya menuju kehancuran yang tak dapat ia hindari. Ratna berdiri di depan gua itu dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya. Udara di dalam gua terasa dingin, hampir menusuk kulit, namun ada kilauan dari pantulan dinding gua yang membuat tempat itu terlihat begitu memikat. Dalam hatinya, Ratna berpikir, apa yang ditakutkan orang-orang tentang tempat ini? Hanya gua biasa, meskipun agak menyeramkan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk. Suara langkah kakinya menggema, dan semakin ia masuk ke dalam, suasana menjadi semakin sunyi. Hanya terdengar tetesan air yang jatuh dari stalaktit di langit-langit gua. Aroma lembab bercampur dengan bau tanah basah membuat Ratna sedikit mengerutkan hidungnya, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ketika ia tiba di sebuah ruangan besar di dalam gua, matanya membelalak. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu yang dikelilingi oleh pancaran cahaya keemasan. Ratna mendekat perlahan, dan saat itulah ia melihatnya, seekor ular besar dengan sisik yang berkilauan seperti emas murni sedang melingkar di atas altar. Ukurannya sangat besar, dengan mata merah menyala yang seolah menembus langsung ke jantungnya. Ratna terdiam sejenak, antara kagum dan takut. Sisik emas? Kalau aku bisa menangkapnya, pasti aku akan kaya raya, pikirnya dengan serakah. Ia lupa bahwa ia berada di hutan terlarang, lupa pada peringatan orang tuanya, dan bahkan lupa pada rasa takut yang sebelumnya sempat menghantui langkahnya. Ular itu membuka matanya perlahan, menatap Ratna dengan tatapan tajam dan penuh wibawa. Meski tak berkata-kata, kehadiran ular itu membawa aura yang begitu kuat. Ratna mundur sedikit, tapi kemudian ia menegakkan tubuhnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan di hadapan makhluk sebesar itu. Ular bodoh, ujar Ratna dengan nada mengejek. Sisikmu akan membuatku kaya raya. Kau hanya seekor binatang, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ratna meraih sebuah batu besar di dekatnya, berniat melemparkannya ke arah ular tersebut. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, ular emas itu bergerak cepat, melingkar di sekeliling altar. Suara desisannya menggema di dalam gua, membuat Ratna menggigil. Tiba-tiba, suara dalam yang dalam dan berwibawa terdengar, meski ular itu tidak membuka mulutnya. Manusia sombong, apa yang kau cari di sini? Kekayaan? Kemuliaan? Atau kau hanya ingin menantang kutukan? Ratna terdiam sejenak. Ia tidak mengerti bagaimana seekor ular bisa berbicara, tetapi rasa takut mulai menyelinap ke dalam hatinya. Meski begitu, sifat angkuhnya tidak memudar. Aku tidak takut pada cerita-cerita bodoh atau kutukan. Kalau kau bisa bicara, berarti kau lebih dari sekadar ular biasa. Berikan aku sisik emasmu, maka aku akan melepaskanmu. Ular itu tertawa, suara tawanya bergema hingga membuat dinding gua bergetar. Manusia tamak sepertimu tak layak mendapatkan apapun. Aku tahu siapa dirimu, Ratna. Aku tahu hati kotormu, cara kau memperlakukan orang tuamu, dan betapa besarnya keserakahanmu. Kau hanya peduli pada diri sendiri, bahkan kepada mereka yang telah memberikan segalanya untukmu. Ratna tersentak. Kau tidak tahu apa-apa tentangku, teriaknya, meski suaranya terdengar gemetar. Aku tahu lebih dari yang kau kira, balas ular itu dengan suara bergetar yang penuh ancaman. Dan sekarang, kau telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sini. Setiap tindakan ada konsekuensinya, Ratna. Kau telah menunjukkan bahwa kau tidak hanya durhaka kepada orang tuamu, tetapi juga kepada alam. Hari ini, kau akan belajar arti sebenarnya dari kesombongan. Sebelum Ratna sempat bergerak, ular emas itu melingkar dengan cepat ke arahnya, matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan memenuhi gua, membuat Ratna berteriak. Tubuhnya terasa panas, seperti ada api yang membakar setiap inci kulitnya. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti terpaku di lantai gua. Saat cahaya itu mereda, Ratna membuka matanya perlahan. Ia melihat tubuhnya sendiri, tetapi ada sesuatu yang berubah. Tangannya mulai tertutupi sisik kasar berwarna kehitaman, dan kulitnya yang dulu sehalus sutra kini berubah menjadi keras dan dingin. Suara tawanya sendiri terdengar melengking dan aneh, seperti suara makhluk yang bukan manusia. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya hanya keluar sebagai erangan. Ratna menyadari apa yang terjadi. Tubuhnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak lagi manusia. Ular itu menatapnya dengan tenang, lalu berkata, kau telah memilih jalan ini, Ratna. Kini, kau akan menjadi bagian dari hutan ini, terkutuk untuk selamanya. Hanya penyesalan sejati yang bisa membebaskanmu, tetapi aku meragukan hatimu mampu melakukannya. Dengan satu gerakan cepat, ular emas itu melesat pergi,
meninggalkan Ratna yang kini tidak lagi memiliki wujud manusia. Ratna mencoba berlari keluar dari gua, tetapi kakinya yang berubah menjadi sisik besar menghalanginya. Ia terjatuh, berteriak, tetapi suaranya tidak lagi terdengar seperti suara seorang gadis cantik, melainkan seperti suara hewan yang terperangkap. Hari itu, Ratna menghilang dari desa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, para penduduk desa yang berani mendekati hutan sering mendengar suara jeritan melengking dari dalam gua, suara yang bercampur dengan erangan penuh penyesalan. Desas-desus menyebar bahwa gua itu kini dihuni oleh makhluk mengerikan, kutukan atas kesombongan dan kedurhakaan seorang gadis bernama Ratna. Ratna berdiri dengan tongkat di tangannya, terengah-engah setelah menghabisi nyawa ular emas yang tampak begitu berwibawa. Tubuh ular itu perlahan berubah menjadi debu berkilauan, terbawa angin yang entah datang dari mana. Namun, alih-alih merasa takut atau bersalah, Ratna justru tersenyum penuh kemenangan. "Hah, penjaga alam suci," katanya, "sekarang kau sudah mati, dan aku bebas mengambil harta karun di tempat ini," gumamnya sambil melangkah menuju altar yang masih bersinar terang. Namun, sebelum ia bisa menyentuh altar itu, cahaya yang memancar tiba-tiba berubah menjadi begitu menyilaukan, hingga Ratna harus menutup matanya dengan tangan. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara lembut namun tegas, seperti suara yang berasal dari langit. "Ratna, engkau telah membunuh penjaga alam yang suci. Hatinya penuh kasih, melindungi keseimbangan dunia, tetapi engkau membalasnya dengan kejahatan. Dosa-dosamu yang telah menumpuk kini mencapai puncaknya. Kau tidak hanya durhaka kepada orang tuamu, tetapi juga kepada alam semesta. Kini, engkau akan menerima kutukan atas perbuatanmu." Ratna mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa kata-kata suara itu benar. Namun, sifat angkuhnya tidak bisa menerima kebenaran. Ia berteriak, "Kutukan? Aku tidak takut pada siapapun, bahkan pada alam ini. Kalau kau pikir aku akan menyesali perbuatanku, kau salah besar." Cahaya di altar itu semakin terang, memancarkan gelombang panas yang membuat Ratna mundur beberapa langkah. Lantai gua yang dingin berubah menjadi panas, dan dinding-dinding gua mulai memantulkan suara-suara yang tidak biasa, erangan, bisikan, dan isak tangis. Ratna menoleh ke sekeliling dengan panik. Untuk pertama kalinya, rasa takut merayap di dalam dirinya. Suara itu berbicara lagi, kali ini lebih keras dan menggema di seluruh ruangan. "Engkau akan memahami rasa sakit dan kehilangan yang engkau sebabkan kepada orang lain. Dari detik ini, kau akan menjadi makhluk yang tidak diinginkan, terusir dari dunia manusia, dan terlupakan oleh cinta. Setiap langkahmu akan membawa penyesalan, tetapi hanya hatimu sendiri yang bisa menghentikan kutukan ini." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ratna mulai bergetar. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Ia merasakan panas yang membakar, tetapi anehnya tidak ada api. Ketika ia melihat tangannya, kulitnya mulai berubah. Dari kulit halus yang pernah ia banggakan, kini perlahan berubah menjadi sisik kasar dan berwarna kehitaman. Ratna berteriak keras, mencoba melepaskan dirinya dari perubahan itu, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Tubuhnya terus berubah. Rambutnya yang panjang dan hitam kini rontok satu persatu, hingga hanya menyisakan kulit bersisik di kepalanya. Kakinya melebur menjadi satu, memanjang dan membentuk ekor yang mengerikan. Teriakannya berubah menjadi desisan melengking, suara yang bahkan tidak lagi terdengar manusiawi. "Apa yang terjadi padaku? Tidak, tidak, aku tidak ingin ini," jeritnya, tetapi suara itu hanya menggema di gua yang sepi. Suara dari cahaya itu berbicara untuk terakhir kalinya. "Engkau kini menjadi simbol dari keangkuhan dan dosa. Hutan ini akan menjadi penjaramu, dan altar ini akan menjadi tempatmu menanggung hukuman. Setiap jiwa yang memasuki tempat ini akan melihatmu dan mengetahui kisahmu, sebagai peringatan bahwa dosa dan keserakahan tidak pernah membawa kebahagiaan." Setelah itu, cahaya di altar perlahan meredup, meninggalkan Ratna yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi seekor ular besar dengan sisik hitam legam. Namun, berbeda dengan ular keramat sebelumnya, tubuh Ratna tampak mengerikan. Matanya yang dulu indah kini hanya lubang kosong yang memancarkan aura kegelapan, dan setiap sisiknya memancarkan hawa dingin yang membuat siapapun yang mendekat merasakan ketakutan. Ratna mencoba bergerak, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menahannya di sekitar altar. Ia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Ia mencoba berteriak, memohon ampun, tetapi suaranya hanya keluar sebagai desisan lemah. Rasa takut dan penyesalan mulai menyelimuti dirinya, tetapi semua sudah terlambat. Hari demi hari,
Ratna yang kini terkurung di dalam tubuh ular besar itu hanya bisa menyaksikan dunia di sekelilingnya berubah. Hutan di luar gua tetap hidup, tetapi ia tidak lagi menjadi bagian darinya. Sesekali, burung-burung atau hewan lain mendekati gua, tetapi mereka segera pergi dengan ketakutan begitu merasakan kehadirannya. Di desa, orang tua Ratna yang selama ini ia abaikan akhirnya mendengar kabar bahwa putri mereka tidak pernah kembali dari hutan terlarang. Dengan hati yang hancur, mereka memohon kepada para tetua desa untuk mencari Ratna. Namun, tidak ada satupun yang berani masuk ke dalam hutan itu. Hutan terlarang tidak akan membiarkan siapapun yang hatinya penuh dosa pergi tanpa hukuman, kata salah satu tetua. Meski begitu, ayah dan ibu Ratna tetap menunggu, berharap suatu hari putri mereka akan kembali. Namun, harapan mereka mulai pudar seiring berjalannya waktu. Kehilangan Ratna menjadi beban berat bagi mereka, tetapi mereka tidak pernah berhenti mencintainya, meskipun Ratna tak pernah memperlakukan mereka dengan baik. Sementara itu, di dalam gua, Ratna terus merasakan penyesalan yang mendalam. Setiap malam, ia bermimpi tentang ibunya yang membawa air dari sungai dan ayahnya yang bekerja keras di ladang demi dirinya. Ia terbangun dengan perasaan pedih, menyadari bahwa ia tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada mereka, bahkan tidak pernah menghargai apa yang mereka lakukan. Namun, penyesalan itu tidak cukup untuk membebaskannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghapus kutukannya adalah dengan membuktikan bahwa ia mampu berubah. Tetapi bagaimana caranya? Ia terjebak di dalam tubuh yang mengerikan ini, tidak mampu kembali menjadi manusia. Desas-desus tentang gua keramat di hutan terlarang mulai menyebar. Orang-orang di desa berbicara tentang suara desisan yang terdengar di malam hari dan aura gelap yang melingkupi gua. Beberapa orang yang nekat masuk ke hutan mengaku melihat seekor ular besar dengan mata kosong yang memancarkan kesedihan. Mereka mengatakan bahwa ular itu tampak seperti ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Mungkin itu adalah roh penjaga hutan yang marah, kata seorang penduduk desa. Yang lain mengatakan, mungkin itu adalah jiwa seorang pendosa yang dihukum oleh alam. Ratna menatap air sungai dengan mata yang membelalak, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Tubuhnya yang dulu sempurna kini telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya memanjang menjadi ekor ular dengan sisik berkilau, tetapi bukannya indah, sisik itu justru memancarkan hawa dingin yang menusuk. Ia menyentuh sisik itu dengan tangan gemetar, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun, rasa dingin yang menjalar dari tubuhnya memastikan bahwa ini nyata. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku manusia, bukan monster, jeritnya, suaranya menggema di sepanjang sungai. Ia mencoba berdiri, tetapi keseimbangan tubuhnya hilang. Kaki yang dulu menopang langkah angkuhnya kini telah hilang, digantikan oleh ekor besar yang berat dan sulit ia kendalikan. Dengan putus asa, ia menyeret dirinya ke tepi sungai, berharap menemukan jawaban atas apa yang terjadi. Namun, dimanapun ia memandang, hanya ada keheningan hutan yang menatapnya kembali. Ratna memutuskan untuk kembali ke desa, berharap keluarganya bisa membantunya. Namun, saat ia mendekati desa, jeritan dan teriakan ketakutan menyambutnya. Anak-anak yang sedang bermain segera berlari ke dalam rumah mereka, sementara para penduduk yang melihatnya dari kejauhan berbisik dengan nada penuh ketakutan. Itu bukan manusia, itu monster, seru seseorang sambil menutup pintu rumahnya dengan keras. Bukankah itu Ratna? Gadis durhaka itu, tanya yang lain, matanya melebar ngeri. Apa ini balasan atas dosa-dosanya? Ratna mencoba mendekati mereka, air mata mengalir di pipinya. Tolong, ini aku. Ratna, aku bukan monster, teriaknya, tetapi tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan dan jijik. Pertemuan dengan orang tua. Dengan hati yang hancur, Ratna menyeret tubuhnya ke rumah orang tuanya. Ia berharap mereka akan menerimanya, meskipun ia tahu betapa buruknya ia memperlakukan mereka selama ini. Ketika ia tiba di depan rumah, ia melihat ibunya sedang menyapu halaman, wajahnya yang lelah tampak lebih tua dari sebelumnya. Namun, begitu ibunya melihat Ratna, sapu di tangannya jatuh ke tanah. Ratna, apa yang terjadi padamu? Tanya ibunya dengan suara gemetar, matanya dipenuhi campuran ketakutan dan kesedihan. Ibu, tolong aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku berubah menjadi seperti ini, kata Ratna sambil mendekati ibunya. Namun, sebelum ibunya bisa merespons, ayah Ratna keluar dari dalam rumah. Wajahnya yang letih berubah menjadi pias saat melihat kondisi putrinya. Apa yang kau lakukan, Ratna? Apa dosa yang begitu besar hingga kau dihukum seperti ini? Tanyanya dengan nada keras, tetapi ada luka di balik kata-katanya.
Ratna terisak, jatuh ke tanah sambil memohon ampun. Aku membunuh ular keramat di hutan, Ayah. Aku pikir itu akan membawaku ke harta karun. Aku tidak tahu ini semua akan terjadi. Maafkan aku, Ayah, Ibu. Aku telah menyia-nyiakan kalian, dan sekarang aku kehilangan segalanya. Awal perubahan di dalam diri Ratna. Mendengar pengakuan Ratna, ibunya mendekat, meskipun rasa takut masih menyelimuti dirinya. Dengan lembut, ia berlutut di depan putrinya yang kini berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah ular. Ia menyentuh kepala Ratna dengan tangan gemetar, seolah ingin memastikan bahwa ini benar-benar anaknya. Ratna, kami sudah memaafkanmu bahkan sebelum kau meminta. Tapi kutukan ini bukan hanya tentang dosa di hutan. Kau harus menyembuhkan hatimu sendiri untuk membebaskan diri dari penderitaan ini, kata ibunya lembut. Namun, ayahnya hanya berdiri di sana, menatap Ratna dengan mata yang penuh kekecewaan. Aku sudah bilang, kesombonganmu akan menghancurkanmu, Ratna. Kini, lihat dirimu. Kau telah membawa aib kepada keluargamu. Bagaimana kami bisa menolongmu jika kau sendiri tidak mau berubah? Kata-kata ayahnya menusuk hati Ratna seperti belati. Ia tahu ayahnya benar. Selama ini, ia hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa peduli pada orang tuanya atau siapapun di sekitarnya. Rasa bersalah membanjiri dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna merasakan penyesalan yang tulus. Mencari jalan keluar. Ratna memutuskan untuk tinggal di pinggiran desa, jauh dari pandangan penduduk. Setiap hari, ia mencoba memperbaiki kesalahannya dengan membantu orang tuanya sebisa mungkin. Meski tubuhnya kini sulit bergerak, ia mulai mengambil air dari sungai untuk ibunya, sebuah tugas yang dulu ia anggap remeh. Ia juga mencoba membantu ayahnya di ladang, meskipun seringkali ia gagal karena tubuhnya yang berubah. Tetapi, setiap kali ia berusaha, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sisiknya yang dingin perlahan mulai kehilangan kilau gelapnya, dan bagian kecil kulitnya mulai kembali normal. Namun, proses itu berjalan lambat, dan setiap malam ia bermimpi tentang ular emas yang dibunuhnya, wajahnya penuh dengan kesedihan. Aku akan memperbaiki semuanya, bisik Ratna pada dirinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Namun, perjalanan untuk menghapus kutukan itu masih panjang. Meskipun ia berusaha keras, sebagian besar penduduk desa masih memandangnya dengan rasa takut dan jijik. Hanya orang tuanya yang tetap mendukungnya, meskipun ayahnya masih sulit menunjukkan kasih sayang secara langsung. Ratna, perubahan itu butuh waktu, kata ibunya suatu hari. Tetapi kau harus percaya bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan jalan. Dan untuk pertama kalinya, Ratna mulai percaya bahwa mungkin, suatu hari, ia akan menemukan cara untuk menghapus kutukannya dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Tetapi untuk saat ini, ia harus belajar menjadi manusia, meski dalam wujud yang tidak lagi seperti manusia. Ratna berdiri di tengah kerumunan penduduk desa yang memandangnya dengan campuran takut dan benci. Wajah-wajah yang dulu ia kenal kini tampak asing dan penuh kebencian. Anak-anak berlindung di balik tubuh orang tua mereka, sementara para lelaki membawa tongkat dan obor, siap mengusirnya dengan kekerasan jika perlu. Dia adalah pembawa malapetaka, teriak seorang pria tua dari barisan depan. Sejak dia berubah menjadi makhluk itu, panen kita gagal, dan hujan tak lagi turun. Aku tidak pernah melakukan apapun pada kalian. Ratna berteriak, suaranya parau oleh emosi. Ini hanya hukumanku. Aku tidak membawa bencana ke desa ini. Di tengah kesendiriannya, Ratna mulai merenung tentang semua kesalahannya. Ia menyadari betapa ia dulu sangat egois, tidak pernah menghargai orang tuanya, dan bahkan mengabaikan peringatan mereka. Ia merasa bersalah atas segala luka yang telah ia torehkan di hati mereka. Pesan gaib dari masa lalu. Suatu malam, saat hutan tenggelam dalam keheningan, Ratna bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di depan altar tempat ia membunuh ular keramat. Dari altar itu, muncul sinar terang yang berubah menjadi sosok ular emas yang pernah ia bunuh. Ratna, ujar sosok itu dengan suara tenang namun penuh wibawa, kau telah merasakan penderitaan sebagai akibat dari dosa-dosamu. Namun, penderitaanmu belum cukup. Hanya dengan pengorbanan sejati kau bisa menebus semua kesalahanmu. Apakah kau siap? Ratna terdiam. Ia tidak tahu apa arti pengorbanan sejati, tetapi ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam rasa bersalah ini. Dengan gemetar, ia menjawab, aku siap melakukan apapun untuk menebus dosaku. Sosok ular emas itu tersenyum samar sebelum menghilang, meninggalkan Ratna terbangun dengan napas memburu. Menemukan tujuan baru. Setelah mimpi itu, Ratna merasa ada sesuatu yang memanggilnya.
Ia mulai menjelajahi hutan lebih jauh, membantu hewan-hewan yang terluka, dan menjaga ekosistem di sekitarnya. Ular-ular yang mengikutinya kini tumbuh semakin banyak, menjadikannya pemimpin sejati mereka. Di balik semua itu, Ratna menyadari bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia mungkin tidak bisa kembali ke desa, tetapi ia bisa menebus dosa-dosanya dengan menjaga alam dan makhluk-makhluk di dalamnya. Namun, perjalanan ini baru permulaan. Hati Ratna masih dipenuhi rasa rindu yang mendalam untuk keluarganya. Ia tahu bahwa meski ia telah berubah, bayangan masa lalu tetap menghantuinya. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari ia akan diberi kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia bukan lagi Ratna yang dulu. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, cahayanya menerobos dedaunan hutan dan memantulkan kilauan aneh pada sisik Ratna yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Setelah seharian berkelana, ia tertidur di sebuah gua kecil dekat sungai. Dalam tidurnya, mimpi yang begitu nyata menghampirinya. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok ular emas yang pernah ia bunuh. Namun kali ini, ular itu tidak tampak mengancam. Sebaliknya, ia memancarkan aura damai dan kebijaksanaan. Ratna, suara ular itu menggema lembut, namun dengan kekuatan yang tidak dapat disangkal, kau telah melangkah jauh sejak hari kau membunuhku. Aku telah mengawasi setiap langkahmu. Ratna merasa tubuhnya gemetar dalam mimpi itu. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semua yang telah kulakukan. Aku hanya berusaha untuk menjadi lebih baik. Kutukan ini bukan hanya hukuman, ujar arwah ular, matanya bersinar seperti dua permata. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengubah dirimu, menjadi seseorang yang tidak hanya peduli pada dirinya sendiri. Jika kau benar-benar tulus dalam perubahanmu, kau dapat menggantikan tugasku. Menjadi penjaga alam yang baru. Ratna tidak tahu harus berkata apa. Tawaran itu terdengar seperti beban yang luar biasa, tetapi juga seperti jalan menuju penebusan. Dengan gemetar, ia bertanya, bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Jaga keseimbangan. Lindungi mereka yang lemah. Hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk, seperti dulu keluargamu adalah rumah bagimu. Berikan cintamu kepada mereka sebagaimana mereka memberikan kehidupan kepada dunia. Jika kau berhasil, kutukanmu akan berubah menjadi anugerah. Jika tidak, kau akan tetap seperti ini selamanya. Dengan kata-kata itu, arwah ular menghilang, dan Ratna terbangun dengan napas tersengal. Melindungi hutan dan menemukan diri. Pagi itu, Ratna memulai perjalanan barunya. Ia mulai membersihkan hutan dari jebakan-jebakan yang dipasang pemburu, mengusir para pencuri kayu yang merusak pepohonan, dan membantu hewan-hewan yang terluka. Setiap tindakan kecil yang ia lakukan, ia rasakan seperti setetes air yang mulai memenuhi wadah kosong di hatinya. Namun, tugas ini tidak mudah. Suatu hari, ia menemukan seekor rusa kecil yang terjebak dalam perangkap berduri. Kakinya terluka parah, darah menetes di atas dedaunan hijau. Ratna merasa ngeri melihat luka itu, tetapi ia tahu ia tidak bisa diam saja. Dengan hati-hati, ia menggunakan ekornya yang kuat untuk membuka perangkap dan membebaskan rusa itu. Rusa kecil itu menatapnya dengan mata penuh rasa takut. Namun, ketika Ratna menjilati lukanya dengan lembut, rusa itu perlahan tenang. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan melangkah pergi, tapi sebelum itu, ia sempat membalikkan kepala, seolah mengucapkan terima kasih. Momen-momen seperti itu membuat Ratna merasa dirinya hidup kembali. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kepuasan yang datang bukan dari memenuhi keinginannya sendiri, tetapi dari memberikan sesuatu untuk dunia di sekitarnya. Konflik dengan pemburu. Suatu sore, ketika Ratna sedang berkeliling hutan, ia mendengar suara ribut. Dari balik pepohonan, ia melihat beberapa pria membawa senapan dan jerat besar. Mereka adalah pemburu yang sering merusak hutan. Lihat, ini jejak harimau. Kalau kita menangkapnya, kita bisa menjual kulitnya dengan harga tinggi, salah satu dari mereka berkata. Ratna merasa darahnya mendidih. Ia tidak bisa membiarkan mereka menghabisi hewan-hewan yang tinggal di hutan ini. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia melata mendekati mereka. Ketika para pemburu menyadari kehadirannya, mereka terkejut dan ketakutan. Apa itu? Setengah manusia, setengah ular? Ratna tidak mundur. Dengan suara lantang, ia berkata, pergi dari hutan ini, atau kalian akan menghadapi kemarahan alam. Namun, para pemburu tidak mudah menyerah. Mereka mencoba menyerangnya, tetapi dengan kecepatan dan kekuatan barunya, Ratna berhasil melawan mereka. Ia mematahkan senjata mereka dan mengusir mereka dari hutan. Setelah kejadian itu, Ratna merasa lebih yakin akan perannya.
Ia kini bukan hanya seorang gadis yang menebus dosa, tetapi seorang penjaga yang melindungi keseimbangan alam, membangun kehidupan baru. Waktu berlalu, dan Ratna mulai diterima oleh makhluk-makhluk hutan sebagai bagian dari mereka. Ular-ular menjadikannya ratu, burung-burung berkicau untuk menyambutnya setiap pagi, dan bahkan harimau yang ganas tidak menganggapnya sebagai ancaman. Namun, di lubuk hatinya, Ratna masih merasa ada yang kurang. Ia merindukan keluarganya. Setiap malam, ia menatap bulan dan bertanya-tanya apakah orang tuanya memikirkan dirinya. Ratna tahu bahwa jalan untuk menebus dosa-dosanya masih panjang. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah diampuni oleh arwah ular keramat, atau apakah ia akan pernah bisa kembali menjadi manusia sepenuhnya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Dengan tubuh setengah ular dan hati yang telah berubah, Ratna kini menjalani hidup sebagai penjaga hutan. Ia belajar bahwa cinta dan tanggung jawab bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang apa yang kita berikan. Dan meski perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia benar-benar menemukan penebusan sejati. Waktu terus berlalu, dan keberadaan Ratna menjadi sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Para penduduk desa yang sebelumnya mengusirnya kini mulai mendengar kisah-kisah ajaib dari mereka yang tersesat di hutan namun berhasil selamat karena pertolongannya. Ada cerita tentang seorang bocah yang hampir dimangsa harimau, tetapi tiba-tiba muncul sosok setengah manusia dan setengah ular yang melindunginya. Ada pula kisah seorang pemburu yang jatuh ke jurang namun diselamatkan oleh ekor besar yang muncul entah dari mana. Namun, Ratna tidak pernah memperlihatkan dirinya secara langsung. Ia membantu dari bayang-bayang, memastikan tidak ada manusia yang terlalu dekat dengan tempat tinggalnya. Meski begitu, orang-orang mulai memandangnya bukan sebagai makhluk terkutuk, tetapi sebagai pelindung gaib hutan. Pencarian orang-orang desa. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arga, yang dikenal sebagai orang bijak di desanya, memutuskan untuk mencari sosok Ratna. Ia mendengar bahwa makhluk setengah ular itu adalah seorang penjaga hutan yang penuh kasih, dan ia ingin meminta pertolongan untuk desanya yang dilanda kekeringan. Sungai yang mengalir dari hutan mulai surut, membuat para petani kesulitan mengairi ladang mereka. "Aku harus menemukannya," kata Arga kepada penduduk desa. "Jika dia benar-benar penjaga hutan, mungkin dia bisa membantu kita." Dengan keberanian yang besar, Arga berjalan sendirian ke dalam hutan, membawa persembahan berupa buah-buahan dan bunga sebagai tanda hormat. Ia melintasi pepohonan yang menjulang tinggi dan mendengar suara-suara hutan yang penuh misteri. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia terus maju, yakin bahwa Ratna akan mendengar permohonannya. Pertemuan dengan Arga. Ratna sedang beristirahat di dekat gua ketika ia mendengar suara langkah kaki. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang kini seperti mata ular menyipit curiga. Namun, ketika ia melihat seorang pemuda berjalan dengan hati-hati sambil membawa persembahan, ia memutuskan untuk mengamatinya dari kejauhan. Arga berhenti di dekat sebuah pohon besar dan meletakkan persembahannya. Ia lalu berlutut, menunjukkan rasa hormat. "Wahai penjaga hutan," katanya dengan suara lantang namun penuh kerendahan hati, "aku datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk memohon pertolonganmu. Desaku sedang dalam kesulitan. Sungai mulai mengering, dan kami takut akan kelaparan. Jika engkau mendengar permohonanku, tolong bantu kami." Ratna merasakan kehangatan dalam kata-kata Arga. Ia bisa merasakan ketulusan yang berbeda dari orang-orang desa yang biasanya hanya takut padanya. Dengan hati-hati, ia melata keluar dari persembunyiannya. Ketika Arga melihat sosok Ratna, ia terkejut, tetapi ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya lebih dalam sebagai tanda penghormatan. "Mengapa kau tidak lari ketakutan seperti yang lain?" tanya Ratna dengan suara lembut, tetapi penuh rasa ingin tahu. "Aku percaya bahwa engkau adalah pelindung kami. Penampilanmu tidak membuatku takut, karena aku tahu hatimu lebih mulia dari yang terlihat." Ratna terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya, mengingatkannya pada betapa jauhnya ia telah berubah. Ia memutuskan untuk membantu pemuda itu. Membantu desa. Ratna memimpin Arga ke hulu sungai, tempat sumber air berada. Ketika mereka tiba, ia melihat bahwa aliran air tersumbat oleh batang-batang pohon yang tumbang dan tanah longsor. Dengan kekuatan ekornya, Ratna membersihkan semua rintangan itu, membebaskan aliran air. Air mulai mengalir deras kembali, memenuhi sungai hingga ke desa. Arga bersujud di hadapannya. "Terima kasih, wahai penjaga hutan. Engkau telah menyelamatkan kami." Ratna hanya mengangguk. "Kembalilah ke desamu,
dan sampaikan bahwa aku tidak mencari permusuhan. Aku hanya ingin menjaga hutan ini dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Ratna yang menjadi legenda. Ketika Arga kembali ke desa dan menceritakan apa yang terjadi, para penduduk mulai melihat Ratna dengan pandangan yang berbeda. Mereka menganggapnya sebagai dewi hutan, penjaga yang muncul untuk melindungi alam dan manusia. Beberapa penduduk bahkan mulai membawa persembahan ke tepi hutan sebagai tanda terima kasih, namun Ratna tetap menjaga jaraknya. Meski ia merasa senang bisa membantu, ia tahu bahwa dosa-dosanya di masa lalu masih menjadi bayangan yang gelap. Namun, setiap langkah yang ia ambil, setiap tindakan kebaikan yang ia lakukan, memberinya harapan bahwa suatu hari ia benar-benar bisa menebus semua kesalahannya. Kisah Ratna terus tersebar ke desa-desa lain, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dari seorang gadis durhaka yang dikutuk menjadi makhluk setengah ular, ia berubah menjadi penjaga alam yang dihormati. Dalam kesendirian, Ratna menemukan arti cinta yang sejati, cinta yang tak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk dunia yang lebih luas. Waktu terus berjalan, dan nama Ratna menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan di malam hari di sekitar api unggun. Orang-orang menyebutnya Ratna sang penjaga hutan, bukan lagi gadis durhaka yang dikutuk. Mereka menggambarkan sosoknya dengan penuh keagungan, seorang wanita setengah ular dengan ekor yang bersinar seperti permata dan mata yang tajam namun penuh kebijaksanaan. Anak-anak mendengarkan cerita itu dengan mata yang membelalak, takut tetapi juga kagum. Orang tua selalu menambahkan pesan moral di akhir cerita, memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mengulangi kesalahan Ratna. Hormat kepada orang tua dan cinta kepada alam adalah hal yang paling utama, kata mereka, mengingatkan keluarga mereka tentang arti dari legenda Ratna. Penebusan yang abadi. Ratna, di dalam kesendiriannya yang abadi, telah menerima takdirnya. Ia hidup di hutan dengan kesadaran penuh bahwa keberadaannya kini adalah pelajaran untuk manusia. Ia tidak pernah kembali ke desa, meski hatinya kadang merindukan wajah orang tuanya. Ia berharap bahwa, dengan segala kebaikan yang ia lakukan, mereka akan memaafkannya di dunia lain. Ular-ular yang dulu menjauh darinya kini menjadi teman dan pelayannya. Bersama mereka, Ratna menjaga hutan dari ancaman manusia serakah yang ingin mengeksploitasi alam. Jika ada yang mencoba merusak pohon-pohon tua atau berburu hewan liar secara berlebihan, mereka akan mendapati diri mereka tersesat di hutan, hanya untuk kembali ke desa dengan kisah tentang sosok setengah ular yang memperingatkan mereka. Namun, Ratna tidak pernah melukai manusia, kecuali jika mereka melanggar batas moral yang fatal. Ia hanya ingin menjadi pelindung, bukan pembalas dendam. Dengan setiap tindakan kebaikan yang ia lakukan, ia merasa sedikit beban dosanya terangkat, meski ia tahu itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Akhir yang tak berakhir. Suatu malam, ketika hutan sunyi dan hanya suara burung malam yang terdengar, Ratna duduk di atas batu besar di tepi sungai, memandangi air yang mengalir dengan tenang. Wajahnya terpantul di permukaan air, masih cantik seperti dulu, meski ada kesedihan yang selalu mengintai di balik matanya. Ia mengangkat pandangannya ke langit yang dipenuhi bintang. Dalam hati, ia berdoa, "Tuhan, jika kutukan ini adalah cara MU untuk mengajarkanku cinta yang sejati, maka aku menerimanya dengan sepenuh hati. Biarkan aku menjaga hutan ini, dan biarkan kisahku menjadi pelajaran bagi mereka yang mendengarnya." Ratna tidak pernah berharap untuk kembali menjadi manusia. Baginya, kehidupan barunya lebih berarti daripada apapun yang pernah ia miliki sebelumnya. Hutan itu adalah rumahnya, dan ia adalah penyeimbangnya, penjaga yang selamanya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Warisan Ratna. Kisah Ratna tak pernah hilang, meski generasi berganti. Orang-orang percaya bahwa, ketika mereka berjalan ke dalam hutan dan mendengar suara gemerisik daun atau melihat kilatan ekor ular yang besar, itu adalah tanda bahwa Ratna sedang mengawasi mereka. Di desa, di sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi hutan, sering ditemukan persembahan berupa bunga dan buah-buahan. Penduduk desa percaya bahwa ini adalah cara mereka menghormati Ratna, berharap dia terus menjaga keseimbangan alam dan memberi mereka berkah. Legenda Ratna menjadi lebih dari sekadar cerita. Itu menjadi peringatan yang hidup, sebuah pengingat bahwa keegoisan dan keserakahan membawa kehancuran, tetapi pengorbanan dan cinta terhadap alam dapat membawa penebusan. Hingga kini, di bawah pohon besar itu, angin berbisik seolah membawa suara lembut Ratna, mengingatkan siapa saja yang mendengarnya, jangan durhaka, dan cintailah dunia tempatmu hidup. Sebab, ketika manusia melupakan itu, alam akan mengingatkannya dengan caranya sendiri.